Iya, di tengah maraknya gaung simbol anak muda dalam panggung politik nasional, dunia sepak bola Indonesia justru menawarkan sebuah panggung yang lebih bermakna yang menginspirasi kaum muda bangsa ini. Derasnya kritikan atas anak muda yang secara instan dikarbit, maka sepak bola nasional justru syarat akan kisah anak-anak muda yang gigih berproses untuk mencapai kemenangan di setiap pertandingannya. Ya, selama puluhan tahun, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI tidak dikelola dengan akuntabel sehingga sulit sekali mencapai tingkat teratas di level ASEAN. Pada beberapa tahun terakhir, PSSI membenahi dirinya. Diangkatnya pelatih nasional Sinteyong menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Ya, sepak bola Indonesia di tahun 2024 telah menjadi oase ketika rakyat semakin apatis dengan degenerasi etika dalam praktik politik. Kekhawatiran akan pembangunan mental generasi muda Indonesia dengan diperagakannya demokrasi siasat tanpa malu mendapatkan harapannya melalui perjuangan para punggawa muda sepak bola. Kalau disimak, maka hampir seluruh pemain timnas Garuda yang non-naturalisasi ini berasal dari keluarga sederhana. Pratama Arhan contohnya, dia berasal dari Blora yang sekarang kondang seperti seleb. Dia mengawali karirnya sejak kecil di mana orang tuanya harus berjuang hanya untuk membelikannya sepatu bola. Lalu ada Rizky Ridho, sang kapten timnas Garuda yang selalu tenang di lapangan. Dia memulai kecintaannya pada sepak bola dari gang-gang sempit sekitar rumahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia sampai khawatir jika Rizky Ridho bermain bola sampai di pinggir jalan raya. Lalu ada Fadli Alberto, pemain U16 yang menjadi striker andalan timnas. Ternyata tinggal di rumah tidak layak di atas lahan milik Perhutani di Bojonegoro. Remaja keturunan Papua ini dibesarkan oleh ibunya sendiri yang bekerja serabutan sebagai ART di sekitar tempat tinggalnya. Artinya, pemain-pemain timnas Garuda yang sekarang mengguncang Indonesia, mungkin dulunya anak-anak kecil yang sering kita lihat main di gang-gang kampung atau yang memanfaatkan sepetak tanah kosong di desa-desa. Tentunya keberhasilan mereka juga ditunjang oleh pelatih hebat, baik di klub ataupun nasional yang sekarang dipegang oleh Sinteyong, pelatih asal Korea Selatan. Namun memang proses yang dilewati tentu tidak mudah ya, karena hampir semuanya harus mengorbankan masa remajanya. Marcelino Ferdinand yang baru saja disemat sebagai atlet baru terbaik versi Indonesian Sport and Entertainment Award 2024 mengatakan kalau orang tuanya sangat disiplin, bahkan waktu tidurnya pun diatur. Dia tidak merasakan keseruan khas remaja yang dialami oleh teman-teman sebayanya. Artinya, proses untuk teguh berkomitmen, disiplin, pantang menyerah sudah dipupuk sejak belia. Olahraga seperti sepak bola juga menjunjung tinggi fairness sehingga kecurangan dianggap aib besar. Ya, menerima kekalahan juga proses memperkuat mentalitas seseorang. Sepak bola yang dikategorikan sesuai dengan kelompok usia bisa menjadi wadah inisiasi bagi kaum muda untuk membangun mentalitas yang kuat. Nah, pemain ke-12 dan menjadi Indonesia, siapa itu? Supporter sepak bola Indonesia juga sebuah gejala yang fenomenal. Perannya sangat penting dalam membakar semangat para pemain di lapangan. Para pemain timnas Garuda selalu berterima kasih kepada para supporter usai pertandingan, baik menang atau kalah. Ultras Garuda, salah satu klub supporter terbesar dan ada di berbagai kota, ini selalu hadir di setiap pertandingan di Indonesia. Jadi tidak heran ya, supporter kemudian disebut sebagai pemain ke-12 timnas. Lewat mereka pun nasionalisme sebagai bangsa menemukan bentuknya. Bahkan prasyarat utama sebagai entitas bangsa yang tidak dimiliki pemain naturalisasi atau pemain yang punya darah Indonesia yang mengubah kewarganegaraan menjadi WNI itu sudah diganti dengan nama-nama ala Indonesia oleh para pecinta sepak bola. Seperti Nathan Cho yang dipanggil Mas Tejo, Ragnar yang disebut dengan Wak Haji, Jay Itses dipanggil dengan Bang J. Nah, kesadaran ini harus terus-menerus diproduksi dan direproduksi. Di dalam dunia sepak bola terkini, reproduksi ini terus berlangsung karena tidak hanya memperkuat identitas bangsa ya, tapi juga menghasilkan cuan yang besar, duit yang gede. Berapa perputaran uang dari penjualan merchandise yang bisa menghidupi UMKM, penjualan tiket dan juga lain-lain.
Reproduksi citra para pemain juga memungkinkan warga untuk mengidentikan dirinya dengan pemain kebanggaannya. Timnas Garuda menjadi pilihan panutan ketimbang para pemimpin atau politisi yang integritasnya semakin merosot. Kalau kita berbicara soal Pancasila, maka hilirisasi nilai-nilainya justru terwujud dalam ruang laga sepak bola, bukan ruang elit politik. Di dalam sepak bola, mereka menyatukan jiwanya yang mengatakan, kami Indonesia. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong bereaksi perihal isu penunjukan Nova Arianto memimpin skuad Garuda di ASEAN Championship 2024 atau Piala AFF 2024. Ramai di media sosial menyuarakan agar Nova Arianto memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sinteyong pun akhirnya memberikan responnya. Ya, Piala AFF memang akan digelar mulai 23 November sampai 21 Desember 2024 dengan format kandang tandang. Turnamen ini dibagi menjadi dua grup A dan grup B yang masing-masing berisi 5 kontestan yang akan saling menghabisi. Grup A berisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff. Sementara grup B berisi Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sementara itu akun Instagram @garuda_revolution.football menggiring isu mengenai alasan Sinteyong harus mendelegasikan tugas di Piala AFF 2024 kepada Nova Arianto. Alasan kuatnya adalah karena Timnas Indonesia punya jadwal yang padat, mengingat lolosnya ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya memang mau tidak mau Timnas harus dibagi ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu menjadi fokus yang utama, sementara Piala AFF hanya untuk menyeleksi para pemain. Nggak relevan rasanya kalau masih saja yang menginginkan juara Piala AFF yang bahkan tidak memberikan jaminan masuk putaran final Piala Dunia toh. Delegasikan Coach Nova untuk AFF Senior adalah baik untuk menambah jam terbang Coach Nova. Tulis akun Instagram @garudarevolution.football. Kita punya mimpi kan suatu saat nanti Timnas dilatih oleh pelatih lokal dan sukses besar. Inilah awal dari mimpi itu, memberikan kepercayaan lebih kepada pelatih yang dirasa mampu. Lanjut akun tersebut. Ya, semoga saja Coach Sinteyong juga setuju. Dan kalau dilihat dari gameplaynya mirip banget, seharusnya nggak ada masalah dengan hal ini. Agar Coach Sinteyong juga bisa fokus di Timnas A, karena memang jadwal King Indo sedang padat banget bosku. Pungkas akun tersebut. Lalu bagaimana dengan respon Sinteyong mengenai hal ini? Ya, pelatih asal Korea Selatan itu ternyata suka dengan pendapat akun Instagram Garuda Revolution. Hal itu terlihat dari Sinteyong yang menyukai unggahan Garuda Revolution soal Nova Arianto memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Diliriknya Nova Arianto untuk menukangi Timnas Senior bukan tanpa alasan, karena memang kualitasnya memimpin Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 kemarin ini jadi penyebabnya. Meski gagal meraih juara, tapi gaya permainan Timnas Indonesia U16 di bawah asuhan Arianto terlihat sangat menjanjikan.